Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan bab kemarin tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, yaitu mengenai cara-cara pelestarian flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Ada dua cara pelestarian, yaitu secara in situ dan ex situ. Pelestarian secara in situ berarti pelestarian flora dan fauna yang dilakukan di habitat aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menjaga kestabilan keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia, yaitu dengan cara upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia. Salah satunya ialah dengan cara penghijauan. Penghijauan ialah kegiatan menanami kembali hutan atau lahan yang telah gundul akibat penebangan. Ini adalah gambar penanaman pohon guna mewujudkan penghijauan yang dilakukan oleh salah satu polsek yang ada di Indonesia. Yang kedua ialah upaya pelestarian dengan cara penangkaran. Penangkaran adalah perkawinan terkontrol hewan dan tanaman. Misalnya, beberapa hewan yang hampir punah sekarang sudah mulai ditangkarkan. Hasil penangkaran tersebut akan dilepas ke habitat asalnya agar populasinya meningkat kembali. Contohnya, penangkaran burung jalak Bali, merak hijau, penyu hijau, dan rusa. Itu sebagian kecil populasi hewan yang hampir punah. Ini adalah contoh penangkaran rusa. Selanjutnya ialah upaya pelestarian perkawinan silang. Manusia sering melakukan perkawinan silang hewan atau tumbuhan yang sejenis, tetapi berbeda varietasnya. Hasil dari perkawinan silang itu merupakan varietas yang berbeda dari kedua induknya. Misalnya, pada buah ialah perkawinan silang antara lemon dan tomat, menghasilkan lemato. Misalnya pada hewan, perkawinan antara zebra dan kuda, menghasilkan zebroid. Misalnya pada hewan juga bisa antara macan tutul dan singa, menghasilkan nama spesies leopon. Berikut adalah gambar-gambar hasil perkawinan silang yang dilakukan manusia dengan spesies tumbuhan dan hewan. Ini adalah gambar lemato, perkawinan antara lemon dan tomat. Tekstur kulitnya ialah lemon, tetapi tekstur isi lemonnya ialah tomat. Ini adalah perkawinan antara zebra dan kuda. Ini gambar zebroid, perkawinan antara zebra dan kuda. Kita bisa mengamati ada sebagian kulit yang mirip kuda, sebagian lagi kulit yang mirip zebra. Kalian bisa mengamatinya sendiri. Ini ialah perkawinan antara macan tutul dan singa, menghasilkan spesies baru yaitu leopon. Kalian bisa melihat macan tutul, perpaduan macan tutul dan singa. Selanjutnya ialah perlindungan alam.
Perlindungan alam adalah usaha-usaha untuk menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Perlindungan alam juga meliputi usaha pelestarian alam. Tujuan dari pelestarian adalah mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian sumber daya alam agar produktivitasnya dapat berkelanjutan. Contoh pelestarian alam itu ada dua, pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Contohnya ada taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh dari Taman Nasional, misalnya Taman Nasional Gunung Leuser. Ini salah satu contoh taman nasional. Kita nanti jika mengambil jurusan biologi, kalian bisa KKL atau kuliah kerja lapangan di Taman Nasional Gunung Leuser. Untuk mengambil bahan skripsi, jika kalian mengambil biologi, bisa juga mengambil di Taman Nasional. Yang kedua ialah cagar alam. Cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contoh dari cagar alam yaitu kawasan yang dijadikan cagar alam di Indonesia ialah cagar alam Pananjung, Pangandaran di Jawa Barat, cagar alam Nusa Kambangan Barat di Jawa Tengah. Ini adalah contoh cagar alam Pangandaran di Jawa Barat. Selanjutnya ialah suaka marga satwa, ialah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Contoh suaka marga satwa Muara Angke. Yang selanjutnya ialah hutan lindung. Adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Ini adalah kawasan hutan lindung yang berfungsi tadi untuk erosi, misalnya mencegah banjir dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas pelestarian flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan secara ex situ. Maksud dari pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan dengan cara memindahkan hewan atau tumbuhan dari tempat aslinya ke tempat lain atau keluar dari habitat aslinya. Contoh pelestarian ex situ ada
kebun koleksi, ada kebun botani, ada kebun binatang atau taman marga satwa, dan kebun plasma nutfah. Kebun koleksi ialah kebun yang berisikan berbagai jenis nutfah tanaman yang selanjutnya akan dipertahankan dan dikembangkan dalam keadaan hidup. Biasanya di kebun koleksi ini yang dipertahankan ialah tanaman yang memiliki daya nilai jual yang tinggi atau untuk ekspor biasanya, yaitu misalnya tanaman anggrek karena memiliki daya jual yang tinggi atau memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya tanaman kaktus di Cibodas. Yang selanjutnya ialah kebun botani. Kebun botani atau kebun raya adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditunjukkan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi ex situ atau di luar habitat aslinya. Contoh dari kebun botani ialah Kebun Raya Bogor. Kita di sana akan menemukan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dilestarikan di luar habitat aslinya. Tetapi suasana di Kebun Raya Bogor menyerupai habitat aslinya. Yang selanjutnya ialah kebun binatang atau taman marga satwa. Ialah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat edukasi atau pendidikan, riset atau penelitian, dan tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah. Di kebun binatang ini kita bisa berkunjung atau untuk edukasi atau pendidikan tentang tanaman-tanaman atau hewan-hewan yang sudah punah. Contoh kebun binatang ini adalah kebun binatang Ragunan. Yang selanjutnya adalah kebun plasma nutfah. Kebun koleksi untuk mengembangkan plasma nutfah yang unggul. Biasanya ialah kebun plasma nutfah pisang yang ada di Yogyakarta. Pemerintahan Kota Yogyakarta, Kantor Pertanian dan Kehewanan, membuat kebun plasma nutfah pisang. Yang selanjutnya ialah kebun plasma nutfah rambutan, belimbing, dan Garut. Nah, untuk upaya pelestarian ini, kita sebagai generasi muda wajib memelihara keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dengan berbagai cara. Salah satunya ialah tidak membunuh hewan dan tumbuhan liar, tidak mempermainkan hewan liar, dan memetik tumbuhan langka. Yang ketiga ialah sewaktu kalian berkemah atau bertamasya atau jalan-jalan, tetaplah memelihara kelestarian lingkungan. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, tidak membuang limbah ke lingkungan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ini ada beberapa tugas, yaitu yang pertama, sebutkan 3 contoh taman nasional. Yang kedua, sebutkan 3 contoh hewan yang dilestarikan karena hampir punah. Yang ketiga, jelaskan tentang suaka marga satwa dan cagar alam. Yang keempat, jelaskan tentang kebun koleksi dan plasma nutfah. Nah, tugas ini nanti kalian kerjakan dan ditulis tangan. Kalian sudah melihat video tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang terdapat di Indonesia. Sekarang kalian mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom, kemudian diupload di Google Classroom. Terima kasih.